memahami dengan baik dan benar tentang kemakmuran dan modernisasi kesultanan. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1888, pertambangan batubara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, Jacobus Hurbetus Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun tampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksploitasian sumber Banyak orang menanyai bukti nyata Kesultanan Kertanegara ing Martapura bahwa pernah berkuasa. Lantas bagaimana sejarah benar Kertanegara ing Martapura itu? Bahkan banyak juga menanyakan apakah kerajaan Kutai masih ada sampai sekarang? Kesultanan Kertanegara ing Martapura berasal dari kerajaan Kutai Martapura atau Kutai Lama, merupakan kerajaan kuno yang berada di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Kalimantan Timur. Sebenarnya bagaimana penyebaran Islam bisa merobohkan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yaitu kerajaan Kutai itu sendiri? Dan apa sih yang menjadi keistimewaan dari kerajaan Kutai hingga masih jaya dan berdiri sampai saat ini? Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Teman semuanya, ketahuilah, jika berbicara Kesultanan Kertanegara ing Martapura, maka Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura alias Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, atau umumnya disebut Kesultanan Kutai, adalah sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian timur yang bermula dari kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama dan kemudian berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1575, sampai pemerintahannya secara politik dan administratif berakhir pada tahun 1960. Kerajaan ini berawal di Jahitan Layar dan kemudian berpusat di tepian Batu. Dengan alasan stabilitas dan pertahanan, pusat kerajaan kemudian berpindah ke Pemarangan dan terakhir di tepian Pandan. Pada tahun 1635, kerajaan Kutai Kertanegara berhasil memenangkan perang melawan kerajaan Kutai Martapura. Atas kemenangan tersebut, wilayah kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas melalui aneksiasi terhadap kerajaan Martapura, dan nama kerajaan Kutai pun diubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura, yang pada masa selanjutnya disebut pula sebagai Kutai Kartanegara ing Martadipura. Setelah bergabungnya Kesultanan Kutai dengan Republik Indonesia sampai dihapuskannya daerah istimewa tingkat 2 Kutai di tahun 1960. Pada tahun 1999 Kesultanan Kutai secara resmi dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya pelestarian adat dan budaya Kutai Keraton, ditandai dengan penobatan sang pewaris tahta yang dilangsungkan 2 tahun kemudian, yaitu ditabalkannya putra mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-20 bergelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II, pada tanggal 22 September tahun 2001. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang sejarah benar dari Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Teman semuanya, ketahuilah, awal pendirian kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jahitan Layar atau Kutai Lama, kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana, dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti, tahun 1300 sampai tahun 1325. Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kakawin Nagara Kertagama, 1365, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Pati Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan kerajaan Kutai kuno, atau disebut pula kerajaan Kutai Martapura, yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kertanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu dipimpin Raja Mahkota. Lebih seabad kemudian, sebutan raja diganti dengan sebutan Sultan, Sultan Aji Muhammad Idris, tahun 1735 sampai tahun 1778, merupakan Raja Kutai Kertanegara pertama yang menggunakan gelar Sultan.
dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Menurut Hikayat Banjar dan Kota Waringin, 1663, negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin, sebelah utara, yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, Raja Banjar Hindu, negara Dipa, pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh Kesultanan Banjar. Sekitar tahun 1620, pada saat itu Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar. Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan VOC membantu Banjar untuk menaklukkan Pasir dan Kutai kembali. Dengan demikian sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu fazalnya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukkan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana, 1622. Sebelumnya Banjarmasin merupakan fazal Kesultanan Demak, penerus Majapahit, tetapi semenjak runtuhnya Demak, 1548, Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Sekitar tahun 1638, sebelum perjanjian Bungaya, Sultan Makassar, Gowa Talo, meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan, Kepulauan Sulu, Banjar Kulan, sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar keempat Mustain Billah, marhum Panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin. Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Imangada Cina Daeng Sitaba Karaeng Patinggaloang Sultan Mahmud, yaitu Raja Talo yang menjabat Mangkubumi bagi Sultan Malikusaid Raja Gowa tahun 1638 sampai tahun 1654. Diingat itu, teman semuanya. Lalu, teman semuanya, ketahuilah, tahun 1747, VOC mengakui Pangeran Tamjidullah pertama sebagai Sultan Banjar padahal yang sebenarnya dia hanyalah Mangkubumi. Pada 1765, VOC berjanji membantu Sultan Tamjidullah pertama yang pro-VOC untuk menaklukkan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri di antaranya Kutai berdasarkan perjanjian tanggal 20 Oktober tahun 1756. Karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC, padahal Kutai di bawah pengaruh Lama Dukeleng, Raja Wajo, yang anti-VOC, Pangeran Amir, pewaris mahkota Kesultanan Banjar yang sah dibantu pamannya, Arung Turawe, kelompok anti-VOC, berusaha merebut tahta tetapi mengalami kegagalan. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC, sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi fazal Banjarmasin diserahkan secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Tahun 1778 Landak dan Sukadana, sebagian besar Kalbar, telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Pada tanggal 9 September tahun 1809 VOC meninggalkan Banjarmasin, kota Tatas, dan menyerahkan Benteng Tatas dan Benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan. Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari tahun 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam kontrak persetujuan Karang Intan I pada tanggal 1 Januari tahun 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Buchholz. Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam kontrak persetujuan Karang Intan II pada tanggal 13 September tahun 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias. Secara hukum, Kutai dianggap negara bagian di dalam negara Banjar. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut perjanjian Sultan Adam Al-Watsik Bila dengan Hindia Belanda, yang ditandatangani dalam Loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei tahun 1826. Diingat itu, teman semuanya, selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang pemindahan ibu kota kerajaan. Teman semuanya, ketahuilah, Lama Dukeleng menawan daerah Pasir dan Kutai.
Haji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kertanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Sultan Haji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo Lamadukeleng berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Maaf sebelumnya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik, dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis, pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian. Pada tahun 1739, Sultan Haji Muhammad Idris gugur di medan laga. Sepeninggal Sultan Haji Muhammad Idris, terjadi kudeta tahta kerajaan oleh Haji Kado, putra mahkota kerajaan, yakni Haji Imbut yang saat itu masih belia kemudian dilarikan ke Wajo. Haji Kado kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Aliyeddin. Setelah dewasa, Haji Imbut sebagai putra mahkota yang sah dari Kesultanan Kutai Kertanegara kembali ke tanah Kutai, oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Haji Muhammad Idris. Haji Imbut mengangkat diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin, yang dilaksanakan di Mangkujenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Haji Kado. Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap pemarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap pemarangan. Tahun 1778, Haji Kado meminta bantuan VOC namun tidak dapat dipenuhi. Perlu diingat dengan baik ya, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1780, Haji Imbut berhasil merebut kembali ibu kota Pemarangan dan secara resmi menabalkan diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara ing Martapura ke-15 dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin di Istana Kesultanan Kutai Kertanegara. Haji Kado sendiri dijatuhi hukuman mati dan dikuburkan di Pulau Jembayan. Haji Imbut dengan gelar Sultan Haji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September tahun 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Haji Kado dan Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti rumah raja. Lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini. Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kertanegara dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Salehuddin I setelah Sultan Haji Muhammad Muslihuddin mangkat pada tahun tersebut. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang serangan kapal Inggris. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1844, dua buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun Sultan Haji Muhammad Salehuddin I mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju Laut Lepas. 5 orang terluka dan 3 orang tewas dari pihak armada Murray, dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut. Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai, namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando Tahouf dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada Tahouf menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Haji Muhammad Salehuddin I diungsikan ke kota Bangun. Kota Tenggarong dibakar dan menghanguskan lebih dari 500 rumah penduduk. Kesultanan Kutai Kertanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda. Diingat itu, teman semuanya. Kemudian, teman semuanya, ketahuilah,
pada tanggal 11 Oktober tahun 1844, Sultan Haji Muhammad Salehuddin I harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang residen yang berkedudukan di Banjarmasin. Tahun 1846, Herman von de Waal menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan. Menurut Stadsblad van Nederlandis Indi tahun 1849, wilayah Kesultanan Kutai termasuk dalam Zuid-Ooster-Afdeling berdasarkan Besluit van den Minister van Staat, Gouverner-Generaal van Nederlands Indi, nomor 8, pada tanggal 27 Agustus tahun 1849. 5 tahun setelah ditetapkan sebagai Sultan, baru pada tahun 1850, Sultan Haji Muhammad Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura secara penuh. Dalam beberapa catatan pejabat Belanda, ia dikenal sebagai seorang sultan yang cerdas dan piawai dalam berpolitik. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menempatkan Schweitzer sebagai asisten residen di Samarinda. Saat itu kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan Haji Muhammad Sulaiman, tahun 1850 sampai tahun 1899. Dalam tahun 1853, penduduk Kesultanan Kutai berjumlah 100.000 jiwa. Tahun 1855, Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari Zuid en Oosterafdeling van Borneo. Pada tahun 1863, Kerajaan Kutai kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang kemakmuran dan modernisasi kesultanan. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1888, pertambangan batu bara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, Jacobus Hurbetus Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun tampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksploitasian sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman. Tahun 1899, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putra mahkotanya Haji Muhammad dengan gelar Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Pada tahun 1907, misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian, wilayah Hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kertanegara. Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja. Dia wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putra mahkota Haji Kaget masih belum dewasa, tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Haji Pangeran Mangkunegoro. Teman semuanya, ketahuilah, pada tanggal 14 November tahun 1920, Haji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Parikesit. Namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Haji Muhammad Parikesit tersebut. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa Haji Pangeran Sumantri Satulah yang berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. Dalam beberapa media juga disebutkan bahwa pengangkatan Haji Muhammad Parikesit dikarenakan kedua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak. Menurut cerita, yang seharusnya menjadi raja adalah anak dari permaisuri, dan permaisuri tidak harus istri pertama, karena terkadang permaisuri diangkat menurut status kedudukan orang tuanya. Itu peraturan kerajaan, berbeda dengan hukum Islam. Jadi Haji Muhammad Parikesit adalah pemegang tahta yang sah, yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Kutai pada saat itu. Sempat dilakukan semacam permintaan dukungan dari masyarakat terhadap kedua orang calon raja tersebut. Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 gulden, jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu. Tahun 1936, Sultan Haji Muhammad Parikesit mendirikan keraton baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton.
Dalam kurun waktu 1 tahun, istana tersebut selesai dibangun, dan diresmikan pada awal tahun 1938. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang kedatangan Jepang. Ketika Jepang menduduki wilayah Kutai pada tahun 1942, Sultan Haji Muhammad Parikesit selaku Sultan Kutai harus tunduk pada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Jepang memberi Sultan gelar kehormatan Ko, dan menyebut Kesultanan Kutai sebagai Kutai Koti disebut Kooti. Mengetahui bahwa militer Jepang telah melakukan pembantaian terhadap rakyat beserta para sultan, raja, dan keluarganya di Kalimantan Barat pada tahun 1943 sampai tahun 1944, Sultan Haji Muhammad Parikesit memutuskan untuk bekerja sama dan menuruti segala kebijakan pemerintah pendudukan Jepang demi menghindari terjadinya hal yang sama pada keluarga kesultanan dan rakyat Kutai. Diingat itu, teman semuanya. Selanjutnya, memahami dengan baik dan benar tentang era kemerdekaan dan penghapusan kesultanan. Teman semuanya, ketahuilah, Indonesia merdeka pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kertanegara dengan status daerah swapraja masuk ke dalam negara Kalimantan Timur bersama-sama daerah kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung dan Gunung Tabur, dengan membentuk Dewan Kesultanan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Kutai masuk ke dalam Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1950, Kutai menjadi bagian dari Karesidenan Kalimantan Timur, yang selanjutnya dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Kalimantan Timur. Daerah swapraja Kutai pada masa itu diubah menjadi Daerah Istimewa Tingkat 2 Kutai, yang merupakan daerah istimewa setingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953, pada tahun 1959, berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Kalimantan. Wilayah Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi 3 daerah tingkat 2. Maaf sebelumnya, mengingatkan kembali untuk kedua kalinya, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Yakni, Daerah Tingkat 2 Kabupaten Kutai dengan Ibu Kota Tenggarong, Daerah Tingkat 2 Kota Praja Balikpapan, Daerah Tingkat 2 Kota Praja Samarinda. Pada tanggal 20 Januari tahun 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, Haji Pangeran Tumenggung Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah Swatantra Hasi Pemekaran dari ex-daerah istimewa tingkat 2 Kutai, yakni Haji Raden Patmo sebagai Bupati Kabupaten Kutai, Kapten Sujono sebagai Wali Kota Kota Praja Samarinda, Haji Raden Said Muhammad sebagai Wali Kota Kota Praja Balikpapan. Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari tahun 1960 dan bertempat di Balairung Keraton Kutai, Tenggarong, diadakan sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, yaitu Sultan Haji Muhammad Parikesit, kepada Haji Raden Patmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kutai, Kapten Sujono, Wali Kota Samarinda, dan Haji Raden Said Muhammad, Wali Kota Balikpapan. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara di bawah Sultan Haji Muhammad Parikesit berakhir, dan dia pun hidup menjadi rakyat biasa. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang penghidupan kembali Kesultanan Kutai Kertanegara, teman semuanya, ketahuilah. Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais berniat untuk menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Dikembalikannya Kesultanan Kutai ini bukan dengan maksud untuk menghidupkan feodalisme di daerah, namun sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Selain itu, dihidupkannya tradisi Kesultanan Kutai Kertanegara adalah untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara.
Pada tanggal 7 November tahun 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama putra mahkota Kutai Haji Aji Pangeran Prabu Anom Surya Adiningrat menghadap Presiden Abdurrahman Wahid di Binagraha Jakarta untuk menyampaikan maksud tersebut. Presiden Wahid menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kartanegara kepada keturunan Sultan Kutai yakni putra mahkota Haji Aji Pangeran Prabu. Setahun kemudian, putra mahkota Kesultanan Kutai Kartanegara yaitu Haji Aji Pangeran Prabu Anom Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II. Penabalan Aji Pangeran Prabu sebagai Sultan Kutai Kartanegara baru dilaksanakan pada tanggal 22 September tahun 2001. Diingat itu, teman semuanya, lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang wilayah. Teman semuanya, ketahuilah, pada masa kejayaannya hingga tahun 1960, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi semua wilayah otonom yang ada di Provinsi Kalimantan Timur saat ini kecuali Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, serta sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara. Wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura mencakup seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Kabupaten Kutai Timur, seluruh Kabupaten Kutai Barat, seluruh Kabupaten Mahakam Ulu, seluruh Kota Balikpapan, seluruh Kota Bontang, seluruh Kota Samarinda, sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara, sebagian Ibu Kota Nusantara, perairan Selat Makassar. Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara hingga tahun 1960 adalah seluas 115.426,03 km persegi. Pada tahun 1960, wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara atau Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 wilayah pemerintah daerah tingkat 2, yakni Kabupaten Kutai, Kota Matia Balikpapan dan Kota Matia Samarinda. Dan sejak saat itu berakhirlah pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara setelah disahkannya pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai melalui UU Nomor 27 Tahun 1959 tentang pencabutan status daerah istimewa tingkat 2 Kutai. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang keraton alias kedaton kesultanan. Teman semuanya, ketahuilah, dokumentasi bentuk istana atau keraton alias kedaton Sultan Kutai yang paling awal hanya ada pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang kala itu beribu kota di Tenggarong, setelah para penjelajah Eropa melakukan ekspedisi ke pedalaman Sungai Mahakam pada abad ke-18. Karl Bock, seorang penjelajah berkebangsaan Norwegia yang melakukan ekspedisi Mahakam pada tahun 1879 sempat membuat ilustrasi pendopo Istana Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Istana Sultan Kutai pada masa itu terbuat dari kayu ulin dengan bentuk yang cukup sederhana. Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1899, Kesultanan Kutai Kartanegara kemudian dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Alimuddin, tahun 1800. Maaf lagi sebelumnya, mengingatkan kembali untuk yang terakhir kali, agar kanal YouTube ini terus berkembang, dan teman semuanya merasa puas dan merasakan dampak yang baik. Dengan kerendahan hati izinkanlah kami memohon untuk mensubscribe channel ini, memberikan like apabila menyukai tontonan ini dan berkomentar apa saja. Sesuatu hal yang sangat besar untuk berkembangannya kanal YouTube ini apabila teman semuanya tidak keberatan untuk melakukannya, agar konten ini tetap setia memberikan informasi dan hal-hal yang akurat, benar, profesional dan tanpa konspirasi sehingga generasi-generasi penerus tetap kritis dan bijaksana memaknai hal yang penting dalam kehidupan ini sebagai generasi bangsa. Terima kasih. Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. 1999 sampai tahun 1910. Sultan Alimuddin mendiami keraton baru yang terletak tak jauh dari bekas keraton Sultan Sulaiman. Keraton alias kedaton Sultan Alimuddin ini terdiri dari 2 lantai dan juga terbuat dari kayu ulin, kayu besi. Kedaton ini dibangun menghadap Sungai Mahakam, hingga Sultan Haji Muhammad Parikesit naik tahta pada tahun 1920. Kedaton ini tetap digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, pada tahun 1936, kedaton kayu peninggalan Sultan Alimuddin ini dibongkar karena akan digantikan dengan bangunan beton yang lebih kokoh. Untuk sementara waktu, Sultan Parikesit beserta keluarga kemudian menempati kedaton lama peninggalan Sultan Sulaiman. Pembangunan kedaton baru ini dilaksanakan oleh HBM, Hollandse Betonmat Secapit, Batavia dengan arsiteknya, Henry S. Turgi. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan istana ini.
Setelah fisik bangunan Kedaton rampung pada tahun 1937, baru setahun kemudian yakni pada tahun 1938 Kedaton baru ini secara resmi didiami oleh Sultan Parikesit beserta keluarga. Peresmian Kedaton yang megah ini dilaksanakan cukup meriah dengan disemarakkan pesta kembang api pada malam harinya. Sementara itu, dengan telah berdirinya Kedaton baru maka Kedaton kayu peninggalan Sultan Sulaiman kemudian dirobohkan. Di areal bekas Kedaton lama ini sempat berdiri sebuah bangunan baru yakni Gedung Serapo LPKK, Lembaga Pembinaan Kebudayaan Kutai, sebelum akhirnya diganti dengan bangunan kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah 3 dan kantor UPTD Museum Negeri Mula Warman. Diingat itu, teman semuanya. Teman semuanya, ketahuilah, setelah pemerintahan Kesultanan Kutai berakhir pada tahun 1960, bangunan Kedaton dengan luas 2.270 meter persegi ini tetap menjadi tempat kediaman Sultan Haji Muhammad Parikesit hingga tahun 1971. Kedaton yang juga dikenal dengan sebutan Kedaton Putih ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 November tahun 1971. Pada tanggal 18 Februari tahun 1976, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan bekas Kedaton Kutai Kertanegara ini kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dikelola menjadi sebuah museum negeri dengan nama Museum Negeri Mula Warman. Di dalam museum ini disajikan beraneka ragam koleksi peninggalan Kesultanan Kutai Kertanegara, di antaranya singgasana, arca, perhiasan, perlengkapan perang, tempat tidur, seperangkat gamelan, koleksi keramik kuno dari Cina, dan lain-lain. Dalam lingkungan Kedaton Sultan Kutai terdapat makam raja dan keluarga kerajaan Kutai Kertanegara. Jirat atau nisan sultan dan keluarga kerajaan ini kebanyakan terbuat dari kayu besi yang dapat tahan lama dengan tulisan huruf Arab yang diukir. Sultan-sultan yang dimakamkan di sini diantaranya adalah Sultan Haji Muhammad Muslihuddin, Sultan Haji Muhammad Salehuddin I, Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan Sultan Haji Muhammad Parikesit. Hanya Sultan Alimuddin saja yang tidak dimakamkan di lingkungan Kedaton. Dia dimakamkan di tanah miliknya di daerah Gunung Gandek, Tenggarong. Pada tanggal 22 September tahun 2001, putra mahkota Haji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Haji Muhammad Salehuddin II. Dipulihkannya kembali Kesultanan Kutai Kertanegara ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia agar tak punah dimakan masa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun sebuah istana baru yang disebut Kedaton bagi Sultan Kutai Kertanegara yang sekarang. Bentuk Kedaton baru yang terletak di samping Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin ini memiliki konsep rancangan yang mengacu pada bentuk Kedaton Kutai pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Alimuddin. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang kesultanan. Teman semuanya, ketahuilah, Sultan Kutai dipanggil dengan gelar Sri Paduka Sultan. Jika mangkat, pada umumnya sang sultan akan digantikan oleh putranya. Sultan Kutai saat ini adalah Sultan Haji Muhammad Arifin, Sultan Kutai ke-21, yang bertahta sejak tahun 2018. Diingat itu, teman semuanya. Lebih jauh lagi, menyelami dengan tenang dan sungguh-sungguh pengertian tentang dinasti Kutai Kertanegara. Teman semuanya, ketahuilah, dinasti Kutai Kertanegara merupakan sebuah dinasti yang pernah memerintah di Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur. Dinasti Kutai Kertanegara berdiri pada tahun 1300 Masehi bersamaan didirikannya Kerajaan Kutai Kertanegara. Setiap raja dan sultan yang memerintah Kesultanan Kutai Kertanegara merupakan anggota dinasti Kutai Kertanegara. Setiap anggota dinasti Kutai Kertanegara mempunyai gelar kebangsawanan yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau anggota dinasti adalah Haji. Gelar Haji diletakkan di depan nama anggota keluarga kerajaan atau anggota dinasti. Adapun gelarnya sebagai berikut. Haji Sultan, digunakan untuk penyebutan nama sultan bagi kerabat kerajaan. Haji Ratu, gelar yang diberikan bagi permaisuri sultan. Haji Pangeran, gelar bagi putra sultan. Haji Putri, gelar bagi putri sultan. Gelar Haji Putri setara dengan Haji Pangeran. Haji Raden, gelar yang setingkat di atas Haji Bambang. Gelar ini diberikan oleh sultan hanya kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Haji Bambang. Haji Bambang, gelar yang setingkat lebih tinggi dari Haji. Gelar ini hanya dapat diberikan oleh sultan kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Haji saja. Haji, gelar bagi keturunan bangsawan Kutai.
gelar Aji hanya dapat diturunkan oleh pria bangsawan Kutai, dan wanita Aji yang menikah dengan pria biasa tidak dapat menurunkan gelar Aji kepada anak-anaknya. Jika pria Aji menikah dengan wanita dari kalangan bangsawan Kutai sendiri atau dari kalangan rakyat biasa maupun suku lain, maka putra-putrinya berhak menyandang gelar Aji. Namun jika wanita Aji menikah dengan pria yang bukan keturunan bangsawan Kutai, maka putra-putrinya tidak dapat memperoleh gelar Aji, kecuali jika wanita Aji tersebut menikah dengan bangsawan keturunan Arab disebut Sayyid, maka putra-putrinya memperoleh gelar sebagai berikut. Aji Sayyid, gelar ini diturunkan kepada putra dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab. Aji Syarifah, gelar ini diturunkan kepada putri dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab. Gelar Aji Sayyid maupun Aji Syarifah tetap setara dengan gelar Aji biasa. Artinya gelar ini tetap di bawah Aji Bambang maupun Aji Raden, walaupun wanita Aji tidak bisa menurunkan gelar ke anak-anaknya dan anak-anaknya tetap bagian dari terah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura, serta mereka juga satu darah dengan yang bergelar Aji. Tidak ada perbedaan antara yang tidak bergelar dan yang bergelar Aji karena mereka masih keturunan dari Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti. Diingat itu, teman semuanya. Kak Kloy.